Qolal Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, dalam kitab Manhajus Syawi, Imam Hasan Al-Basri berkata, laukana lil ilmi suratun, kok seandainya ilmu itu punya bentuk, bahasa Jawanya punya peraen, punya wajah, kok seandainya ilmu itu punya ilustrasi, ada gambarnya, ada gambarannya, lakanat suratu ahsana min surati syamsi wal qamar wan nujum was sama, niscaya bentuk rupanya ilmu akan lebih ganteng daripada bentuknya matahari, rembulan, bintang dan langit. Kok seandainya ilmu itu ada mukanya, ada wajahnya, kok seandainya, maka niscaya wajahnya ilmu itu lebih sangat tampan, lebih sangat menarik, lebih sangat memukau, lebih sangat cantik daripada kecantikan langit, kecantikan matahari, bulan dan bintang gemintang, dari saking terangnya cahaya. Itu katanya Imam Hasan Al-Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al-anjumi zahirat, amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan cahaya hidayahmu, sebagaimana kau sinari bumi dengan cahaya mataharimu. Jadikanlah kami semua mempunyai ilmu yang bermanfaat dan barokah. Jadikanlah kami dan seluruh kerabat serta sahabat kami dan seluruh keluarga, anak istri kami dan seluruh keturunan kami sampai hari kiamat orang-orang yang ngerti tentang ilmu agamamu dan ahli mengamalkan syariatmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Lindungi kami semua dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, dari mempunyai hati yang tidak bisa khusyuk, dari mempunyai amal ibadah yang tidak pernah kau terima, dan dari mempunyai doa yang tidak mustajab. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Selamatkanlah dan lindungilah semua kami umat Nabi Muhammad SAW dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah ujian cobaan di saat masih hidup maupun di saat sudah meninggal dunia, dan dari fitnahnya Dajjal dan seluruh antek-anteknya dari bala tentara iblis dan syaitan. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam hari ini kita meneruskan pembacaan kitab faedah-faedah pilihan yang ditulis oleh Habib Zain bin Smith Madinah, bab Kitabul Ilmi, pembahasan tentang ilmu dan fadilah, keutamaan ilmu dan keutamaan mengajarkannya. Semoga ilmu yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah fid din wa dunya wal akhirah, ala hadin niyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih
biniyati li ridho illahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati jamil anbiya wal awliya wal ulama wa syuhada al madhkura asma'um fi hadzal kitab istajib doa'ana ya Allah wa qudi jami'a hajatina ya Allah fid din wa dunya wal akhirah amin bi nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin wa bi sirri asraril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ada hadis yang dikutip di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali juz 1 halaman 14. Nabi Muhammad SAW bersabda, innakum asbahtum fi zamanin kasirin fuqaha'uh, bahwasanya kalian semua para sahabatku, kalian hidup di zaman yang banyak orang yang ngerti tentang ilmu agama, qalilin qurra'uh wa khutaba'uh, dan jarang sekali penyampainya atau yang bagian ceramah. Di zaman sahabat dulu jarang pengajar, jarang penceramah. Karena apa? Semuanya ngerti, banyak yang ngerti daripada yang tidak. Paling yang tidak yang baru masuk Islam. Qalilin sa'iluh kasirin mu'tuh. Di zaman Kanjeng Nabi jarang ada pengemis, tapi banyak yang menjadi pemberi tangan di atas. Al-amal fihi khairun minal ilmi. Di zaman seperti itu, di zaman para sahabatnya Nabi, melakukan amal ibadah lebih penting daripada ngaji, ilmu. Karena apa? Semuanya ngerti, banyak yang ngerti daripada yang tidak. Jadi ibadahnya disetir oleh ilmunya. Dan Nabi menjanjikan para sahabatnya, wasayati alan nazamanun qalilun fuqaha'uh kathirun khutaba'uh, dan kelak suatu saat nanti akan datang sebuah zaman yang menimpa umatku, yang dijumpai oleh umatku, yang jarang orang yang ngerti tentang ilmu agama yang sebenarnya, tapi banyak yang bagian ceramah. Yang ahli pidato banyak, tapi yang betul-betul ngerti tentang ilmu agama yang sebenarnya itu sedikit. Ini sampai sudah di zaman itu. Qalilun fuqaha'uh, paling yang laris yang lucu, yang lucu, yang banyak humornya. Meskipun ilmunya sedikit ya. Pidatonya hanya satu ilmu, 1 jam 1 ilmu, tapi guyonannya itu mungkin ya 55 menit. Sedikit orang yang ngerti ilmu agama dan banyak ahli penceramahnya, ahli pidatonya. Qalilun mu'tuhu katsirun sa'iluh, jarang orang yang ahli sedekah dan banyak pengemisnya. Itu zaman ini, kayak zaman ini. Al ilmu fihi khairun minal amal. Ngaji itu lebih penting daripada beramal ibadah. Kalau hidup di zaman sekarang itu lebih mengutamakan dengarkan ilmu daripada fokus ibadah. Khawatir apa? Ibadah kita tidak terarah, tidak disetir oleh ilmu, tidak punya dasar, akhirnya tersesat, dibisiki setan. Zaman sekarang ini katanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, al ilmu fihi khairun minal amal. Memperbanyak ngaji itu lebih penting daripada memperbanyak ibadah. Karena dengan kita ngaji itu sudah masuk hitungan ibadah. Di antara ibadah adalah thalabul ilmi. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu sangat diwajibkan bagi orang Islam yang laki maupun perempuan. Minal mahdi ila lahdi, mulai dari pangkuan ibu sampai ke liang kubur. Bukan minal mahdi ila rabi. Nek wis rabi wis nak ngaji, nak meluan ziarah. Rata-rata gitu. Rata-rata kaula muda yang laki-laki itu semangatnya yang jomblo-jomblo itu ngaji. Kalau sudah nikah biasanya malas. Alasannya istri, alasannya anak, alasannya sibuk kerja dan seterusnya.
Tapi kalau wanita itu jarang, gadis-gadis perawan-perawan ini semangat ngaji. Pengajian di luar sana itu kebanyakan pesertanya ibu-ibu yang sudah bau tanah, yang sudah punya cucu. Kebalikan dari kalau laki-laki semangatnya masih jomblo. Kalau perempuan semangatnya ketika sudah bau tanah, sudah keibu-ibuan. Itu memang sudah dibikin kayak gitu. Yang bapak-bapak biasanya mereka itu semangatnya ibadah, nah mau ngaji. Karena apa? Orang yang di zaman sekarang, orang yang ditakdir ngerti tentang ilmu agama rata-rata kaula muda, yang masih usianya muda. Bapak-bapak yang merasa dirinya lebih sepuh, gengsi mau ngaji kepada yang muda. Akhirnya mereka fokus ibadah. Nah ngurus ngaji wis sing ceramah ya iku. Yang ngajar ya itu orangnya. Arek kapan itu anak bau kencur. Nah, gitu banyak gitu. Ini sudah terbukti kalau sudah Nabi Muhammad SAW menjanjikan itu bakal terjadi. 1400 tahun yang lalu Nabi dawuh, sekarang baru terjadi. Berarti 14 abad sudah. Ini hampir 15 abad sudah. Qolal Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, di dalam kitab Manhajus Syawi, Imam Hasan Al-Basri berkata, laukana lil ilmi suratun, kok seandainya ilmu itu punya bentuk, bahasa Jawanya punya peraen, punya wajah, kok seandainya ilmu itu punya ilustrasi, ada gambarnya, ada gambarannya, lakanat suratu ahsana min surati syamsi wal qamar wan nujum was sama. Niscaya bentuk rupanya ilmu akan lebih ganteng daripada bentuknya matahari, rembulan, bintang dan langit. Kok seandainya ilmu itu ada mukanya, ada wajahnya, kok seandainya, maka niscaya wajahnya ilmu itu lebih sangat tampan, lebih sangat menarik, lebih sangat memukau, lebih sangat cantik daripada kecantikan langit, kecantikan matahari, bulan dan bintang gemintang. Dari saking terangnya cahaya itu katanya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini kenapa kok dijuluki Al-Basri? Basri itu yang sebangsa kota Basra. Kota Basra itu banyak orang ahli nahu, ahli sorof itu orang Basra, orang Kufah. Kalau Basra itu nama sebuah kota di negara Irak. Kalau Kufah itu nama sebuah kota di negara Iran kalau sekarang. Dulu di Basra di Irak itu ada ulama terkenal namanya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini termasuk tabi'in karena beliau berguru langsung, ngaji langsung kepada Sayyidina Hasan bin Ali. Jadi langsung muridnya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan yang jelas ngaji kepada ayahnya sendiri, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ngaji kepada langsung Rasulullah SAW karena Sayyidina Hasan cucunya Nabi, cucu dari anak perempuan. Syekh Hasan Al-Basri ini ngaji kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Syekh Hasan Al-Basri mengatakan seperti itu. Beliau ini bahkan pernah melamar salah seorang wanita janda yang bernama Robi'ah Adawiyah. Tapi syaratnya mau dinikahi Robi'ah itu malah berbau urusan ukhrawi semua, akhirat semua. Syekh Hasan Al-Basri ngirim surat melamar Robi'ah Al-Adawiyah, tapi balasannya saya mau dinikahi oleh Imam Hasan Al-Basri, syaratnya Imam Hasan Al-Basri harus bisa menjawab pertanyaan saya. Itu cerita ini disebutkan di dalam kitab Minahus Saniyah, di dalam kitab Bahjatul Wasail. Nah, syaratnya diantaranya, kalau saya mati, katanya Robi'ah Adawiyah, mati saya husnul khotimah apa su'ul khotimah? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau sudah saya dikubur, bisakah saya menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir? Kemudian pertanyaan ketiga, ketika saya sudah bangkit dari alam kubur, berat mana timbangan amalku yang baik dengan yang buruk? Yang keempat, sesudah ditimbang
saya ditakdir masuk surga apa masuk neraka? Kirimkan salamku, katanya Rabi'ah Adawiyah radhiyallahu anhu kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Setelah Imam Hasan Al-Basri menerima surat dari Rabi'ah, waduh, gagal, tidak diteruskan lamarannya. Jangankan saya yang jawab pertanyaan Rabi'ah, nasib saya sendiri tidak ketahuan, katanya beliau. Ini pertanyaan gaib ini, hanya bisa diimani, tidak bisa dibuktikan secara real. Kita tugasnya yu'minuna bil ghaib, nggak ngerti. Termasuk siksa kubur, pertanyaan malaikat mungkar nakir itu kan barang gaib. Surga neraka gaib. Hanya cukup diimani, tidak bisa dibuktikan karena kita masih belum ke sana. Akhirnya gagal. Rabi'ah Adawiyah terus menjanda sampai akhir hayatnya. Imam Hasan Al-Basri ini disebutkan dalam Karamah. Ini cerita sedikit Imam Hasan Al-Basri. Beliau tuwfiya bil Basra, ditakdir meninggal dunia di kota Basra, Irak, sanata asyr wa mi'ah Rajab, tahun 110 Hijriah. 110 ya, masih umurnya orang Islam masih 1 abad ya. Masih 1 abad. Karena 110 Hijriah. Wafatnya pas bulan Rajab. Wa kanat janazatuhu masyhudah, dan banyak menghadiri jenazah beliau. Tufiyal Hasan asyiatal khamis wa asbahna yaumal jum'ah. Beliau wafat di hari Kamis sore. Kamis sore. Kemudian didiamkan jenazahnya sampai waktu pagi. Setelah fafarroghna min amrih, katanya muridnya beliau Hamid At-Tawil, ketika kami sudah menyelesaikan memandikan beliau, mengkafankan beliau, mensolatkan beliau, tinggal menguburkan beliau, belum selesai. Wa hamalnahu ba'da sholatil jum'ah wadafnahu. Kemudian beliau dikubur sudah melakukan sholat Jumat. Semua orang datang. Fatabi'an nas kulluhum janazatu washtaghalu bihi falam tuqam sholatul asri bil jami' wala a'lam anha turikat mundu kanal Islam wa umiya alai inda mauti tsumma afaqah. Bahkan di sini diceritakan ketika orang sibuk mensolati beliau, Imam Hasan Al-Basri ditakdir oleh Allah sama kayak orang pingsan, ditakdir hidup lagi, sempat bangun dari kematiannya. Tsumma afaqah. Faqala, lalu Imam Hasan Al-Basri ketika orang mau mensolati beliau, beliau ngomong gini, laqad nabbahtumuni min jannatin wa uyunin wa maqamin karim. Sungguh kalian semua yang hadir di sini telah mengingatkan diriku tentang taman-taman surga, sumber mata air surga, dan kedudukan mulia di sisi Allah. Setelah itu mati lagi. Setelah itu wafat lagi beliau Imam Hasan Al-Basri. Wara'a ba'dul aulia, sebagian walinya Allah ada yang pernah mimpi bertemu dengan Imam Hasan Al-Basri lailata mautihi, di malam beliau meninggal dunia. Meninggalnya pas malam Jumat, dikuburkan pas Jumat siang habis sholat Jumat. Yang tidur biarkan tidur ya, barangkali mimpi diajari saya dalam tidur. Ya Ji ya, oh Ji. Lanjut. Jadi salah satu wali yang mimpi ketemu Imam Al-Basri ini melihat bahwa pintu langit dibuka lebar-lebar, seolah-olah wakaan namuna dian yunadi, ada seseorang yang manggil-manggil di langit. Ala innal Hasan Al-Basri qadima alallahi wa huwa anhu radin. Sesungguhnya Hasan Al-Basri telah berjumpa, bertamu kepada Allah, pulang kampung kepada Allah dalam keadaan Allah ridho kepadanya. Di semua wali mimpi Imam Hasan Al-Basri seperti itu. Bahkan diceritakan ini di dalam kitab Nasamatil Ashar karya Syekh Ilwan Al-Hamawi. Lama balaghal Hasana qatlul Hajjaj li Sa'id bin Jabir, ketika Imam Hasan Al-Basri mendengar berita bahwasanya Hajjaj bin Yusuf
telah membunuh sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Jubair. Ada salah seorang sahabat Nabi pada saat kerunya pertempuran orang Islam sesama orang Islamnya, Hajjaj bin Yusuf membunuh Sa'id bin Jubair, sahabat Sa'id bin Jubair radhiyallahu an. Ketika Imam Hasan Al-Basri mendengar berita itu, lalu beliau angkat tangannya ke langit berdoa, Allahumma ya qasimal jababiro iksimil Hajjaj. Wahai Tuhan yang bisa mengekang orang-orang yang anarkis, orang-orang yang otoriter, orang-orang yang keras, tahanlah Hajjaj, peganglah Hajjaj. Katanya Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri dalam doanya. Lalu sesudah beliau doa, fama baqiya illa salasan hatta waqa'a fi jawfihi al-akalah wadud famata. Tidak selang lama dari doanya Imam Hasan Al-Basri, 3 hari kemudian Hajjaj bin Yusuf di dalam perutnya terdapat banyak penyakit, banyak serangga, banyak rayap, dan banyak ulat. Lalu meninggal dunia. Gara-gara yang doa wali langsung tembus ke langit. Gara-gara membunuh sahabat Nabi Sa'id bin Jabir radhiyallahu anhu. Wa hadhihi min karamatil Hasan Al-Basri wa laysa bikasirin ala mithli hadzal imam. Ini termasuk bagian dari karamah-karamahnya Imam Hasan Al-Basri. Tidak ada satupun kebanyakan orang yang punya derajat sama seperti Hasan Al-Basri di masanya. Fa innahu sayyiduz zuhad wal ubad wal ulama wal fusoha. Beliau merupakan rajanya orang zuhud, rajanya orang ahli ibadah, dan sultannya ulama dan ahli sastra bahasa. Wa min karamati, di antara karamahnya Imam Hasan Al-Basri disebutkan di sini, annahu kana mimman yusolli sholawatil khamsa bi Makkah, yakni wa huwa fil Basrah tutwa lahul ardu fa huwa min ahlil khotwah. Di antara karamahnya Syekh Hasan Al-Basri, setiap hari bahkan bertahun-tahun seumur hidupnya beliau selalu sholat di Masjidil Haram Mekah pada saat beliau ada di kota Basrah, Irak. Jadi beliau hidupnya di kota Basrah, Irak, tapi setiap hari kalau sholat fardu di Masjidil Haram. Karena apa? Beliau dikasih karamah oleh Allah bisa melipat bumi, bahkan dijuluki ahlil khotwah, ahli bisa melipat bumi. Satu langkahnya nyampe ke Saudi Arabia. Setiap hari Imam Hasan Al-Basri itu sholat fardunya di Masjidil Haram. Subhanallah. Ada yang seperti itu ya. Sholat fardunya di Masjidil Haram. Ya nunggu punya uang 25 juta umroh. Tapi katanya guru saya Habib Lutfi rahimahullah ta'ala kota sosiroh, beliau mengatakan ndak kabeh para wali ku duwe karomah. Saya pas habis beliau sholat duha itu, beliau tahu kalau wali itu Ka'bahnya yang nawafi, katanya beliau, bukan walinya yang nawafi Ka'bah. Maksudnya gini, ya antara karomanya ini bisa ke Mekah sekejap nyampe ke sana. Tapi tidak semua wali punya karomah seperti itu. Karena karomahnya para wali Allah berikan kepada wali tersebut sesuai zaman dan sesuai masyarakat yang dihadapi. Ya, mukjizat pun kayak gitu. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa itu identik dengan ilmu pengobatan. Yubriul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta biidznillah. Bisa ngobati orang buta sejak lahir, bisa ngobati penyakit baros, penyakit belang putih-putih kayak panu tapi bukan panu karena darahnya tidak ada, dicubit ya tidak terasa sakit. Bisa ngobati orang yang mati bisa hidup kembali dengan izin Allah. Karena apa? Nabi Isa hidup di zaman atibba, zaman dokter. Pada waktu itu kaumnya Nabi Isa kalau menjumpai seseorang yang bisa meracik obat-obatan yang mujarab,
yang bisa menciptakan ilmu medis, ilmu kedokteran yang luar biasa yang masih belum ditemukan oleh dokter-dokter yang lain, ini jadi acuan, diacungi jempol, dijadikan orang yang sangat hebat. Akhirnya Allah beri Nabi Isa mukjizat ilmu kedokteran yang pada waktu itu belum ketemu obatnya penyakit buta, belum ketemu obatnya penyakit baros, belum ketemu obatnya orang mati bisa hidup lagi. Hanya untuk membuktikan bahwasanya Nabi Isa adalah Rasulullah, nabinya Allah. Kemudian Nabi sebelum Nabi Isa, yaitu Nabi Musa alaihissalam, Allah kasih mukjizat berupa tongkat kesaktian, karena Nabi Musa alaihissalam ditakdir hidup dan menghadapi masyarakat Sahara, para penyihir yang paling sakti zaman itu adalah Fir'aun. Allah kasih tongkat kesaktian untuk mengalahkan semua tukang-tukang sihir zaman itu. Di mana Fir'aun? Fir'aun itu di negara Mesir. Jadi gelar raja Mesir itu Fir'aun. Gelar raja Ethiopia, Eritrea, atau yang terkenal Biladun Nauba, atau yang di sejarah dulu Habasyah, itu gelar rajanya Najasyi. Nanti ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3 gitu. Nanti bukan nama Fir'aun itu. Najasyi 1, Najasyi 2, Najasyi 3. Yang Najasyi 3 ini yang masuk Islam di zaman Rasulullah SAW. Kayak Raja Yaman, Raja Oman itu istilahnya Abraha. Abraha 1, Abraha 2, Abraha 3, dan seterusnya. Di Indonesia Raja Majapahit, Brawijaya 1, Brawijaya kedua. Raja Surakarta, Pakubono 1, 2, 3, dan seterusnya. Yogyakarta, Hamengkubuwono 1, 2, 3. Seperti itu, dan ini nama gelar raja Fir'aun. Nabi Musa Allah takdir menghadapi masyarakat atau kaum yang ahli penyihir. Kenapa Mesir terkenal ahli penyihir? Karena diceritakan bahwasanya iblis pertama kali bertelur itu di negara Mesir. Satu telurnya menetas jadi 20 setan dan 20 jin. Jadi rajanya jin seluruh dunia itu negara Mesir. Tapi insya Allah Islam. Saya pernah ditanyai guru saya, Ustadz Qaimuddin sama Ustadz Kuseri Ismail ya, dulu ada 8 jin yang termasuk sahabat Nabi yang ngaji kepada beliau. Katanya Ustadz Qaim, sekarang yang masih hidup tinggal 1. Itu siapa namanya? Saya bukan jin satu ya, jadi saya kurangan. Beliau sempat ngasih pertanyaan gitu ke saya, tapi saya jawab semampu saya. Itu kalau di kitab memang sejarahnya kayak gitu, di kitab Hasyiatus Syarqawi karangan Syekh Abdullah bin Hijaz Asy-Syarqawi. Terus Nabi Muhammad SAW, kenapa Allah kasih mukjizat yang paling agung Al-Quran? Padahal diceritakan Nabi pernah ngobati orang sakit dengan mukjizatnya, Nabi pernah menangkal sihir dengan mukjizatnya. Karena Sayyidina Ali sakit mata, diobati pakai air wudhu Rasulullah SAW sembuh. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri pernah disihir oleh Lubaid bin Al-Aqsam, tokoh Yahudi, tukang santet yang paling sakti di Madinah dulu. Dan kena Rasulullah, akalnya tidak kena, tapi jasmaninya saja yang kena. Hanya turun malaikat Jibril alaihissalam membawa surat Al-Falaq sama An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffatsati fil 'uqad. Nafasat ini tukang sihir yang biasa meniupkan sihirnya di dalam ikatan sihir. Nafasat itu jamak mana salim, karena Lubaid bin Al-Aqsam punya anak perempuan 11 yang bagiannya repo, yang nyebul ikatan sihirnya. Kayak gitu. Dan kenapa Al-Quran dikatakan mukjizat paling agung? Di dalam Al-Quran mengandung ilmu kedokteran yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Al-Quran juga mengandung mukjizat ilmu kesaktian penangkal sihir, tidak jauh beda dengan tongkatnya Nabi Musa. Dan Rasulullah SAW diutus oleh Allah terjun menghadapi masyarakat bangsa Quraisy
yang di situ mendewakan syair-syair Arab. Diutus di syu'ara, para penyair. Makanya di Al-Quran ada surat Asy-Syu'ara, para pujangga, para penyair. Jadi di zaman Rasulullah SAW syairan itu bisa dijual ke pasar, itu laku. Kalau bisa menciptakan semacam, kalau di Indonesia itu sebuah puisi, sebuah prosa atau kalimat-kalimat sajak yang indah, sebuah pantun binatun ya, yang cakep, buat nyanyian bisa, didendangkan bisa, itu nanti dipersembahkan ke raja, rajanya tertarik, dijual syairannya, bisa diduitkan, diuangkan. Makanya datang Rasulullah SAW membawa Al-Quran yang pada saat itu tidak ada satupun para penyair Arab yang menandingi atau yang bisa membuat Quran tandingan. Syairan yang bisa menandingi bahasa sastra, indahnya, balaghahnya, fasihahnya Al-Quranul Karim. Mukjizat kan dari kata-kata ajaza, yu'jizu i'jazan, mu'jazan fahuwa mu'jizun, isim fa'il. Mukjizatun itu sesuatu yang bisa mematahkan atau melemahkan musuhnya. Pada saat itu semua orang yang hidup zaman Nabi tidak ada yang bisa menyusun sebuah bait, sebuah syairan yang bisa menandingi bahasanya Al-Quran. Ada, tapi niru-niru. Musailamah Al-Kadzab, makanya dijuluki Al-Kadzab karena membuat Quran palsu. Bahkan di antara sahabat Nabi Muhammad SAW ada yang takdir masuk Islam gara-gara membaca Al-Quran, yaitu Sayyidina Umar ibnu Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab ini gara-gara membaca mushaf Al-Quran yang dipegang oleh adik kandungnya, yaitu Fatimah binti Khattab, istrinya sahabat Sa'id bin Zaid. Sahabat Sa'id bin Zaid ini adik iparnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, termasuk al-asyrah al-mubasysyirina bil jannah. Ada 10 sahabat Nabi yang dijanjikan ketika hidup pasti masuk surga. Ada 10. Di antaranya adalah yang 4 itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terus di antaranya lagi sahabat Sa'id bin Zaid. Ada 10 sahabat. Di antaranya lagi Thalha bin Ubaidillah, Jabir bin Abdillah, Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum. Ada 10 sahabat yang dijuluki dalam sejarah itu al-asyrah al-mubasysyirina bil jannah. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga semasa Rasulullah SAW hidup. Di antaranya itu adik iparnya Sayyidina Umar bin Khattab, Sa'id bin Zaid. Kalau yang tadi yang dibunuh oleh Hajjaj, Sa'id bin Jubair, beda lagi. Makanya belajar sejarah itu perlu. Ada Thalha bin Ubaidillah. Jadi kesimpulannya gini, mukjizat Allah berikan kepada para nabi, karomah Allah berikan kepada para wali, bukan untuk pamer kesaktian, bukan untuk adu kehebatan, bukan, tapi semata-mata untuk menolong hatinya orang awam biar semakin mantap kepada ajaran Allah, agama yang dibawa oleh Nabi yang diutus. Kan kalau sudah tahu karomah, tahu mukjizat, orangnya mantap kan, ini orang hebat, orang sakti. Jadi tidak setiap Nabi punya mukjizat sama. Ada Nabi yang tidak mempan dibakar kayak Nabi Ibrahim. Ada Nabi yang mempan dibakar kayak Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ada yang Nabi yang tidak mempan dibacok. Ada yang Nabi yang mempan dibacok. Nabi Muhammad SAW sendiri perang Uhud sampai patah, giginya pecah, pelipisnya luka. Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh, disembelih oleh kaumnya. Jadi adanya kesaktian, adanya karomah, adanya kehebatan yang menyalahi adat kebiasaan itu tidak menjadi barometer tolak ukur ketinggian derajat seseorang.
Apakah dengan menyaksikan Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar? Menyaksikan Nabi Muhammad SAW pada waktu perang Uhud giginya pecah. Gara-gara gigi pecah, apakah derajatnya lebih rendah dari yang tidak mempan dibakar itu? Tidak bisa dinilai seperti itu. Ada wali yang tidak mempan dibacok kebal, ada wali yang mempan disembelih, dimakan sama orang Jawa dulu. Macam-macam. Jadi tidak bisa dijadikan tolak ukur ketinggian derajat seseorang karena dia punya karomah seperti itu. Karomahnya beda-beda sesuai masyarakat yang dihadapi. Jangan sampai tergiur dengan hal-hal yang menyalahi adat kebiasaan itu. Karena di Hikam katanya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, rubbama razaqal karomah malam takmul lahul istiqomah. Kadang Allah merizkikan karomah, kehebatan yang menyalahi adat kebiasaan itu kepada seseorang yang sebenarnya masih belum sempurna makom istiqomahnya, kepada seseorang yang sebenarnya masih belum jadi wali. Kadang karomah itu Allah berikan kepada seseorang yang sebenarnya masih belum jadi wali. Rubbama razaqal karomah malam takmul lahul istiqomah. Jangan kau kira orang yang bisa jalan di atas air, yang tidak mempan dibakar, yang bisa melipat bumi, yang bisa jalan di angkasa, al-masyu fil hawa, al-masyu fil ma', ya. Al-masyu alal ma', toyul ardi, itu wali. Jangan kau kira orang yang bisa itu wali. Dukun-dukun santet pun bisa kayak gitu. Jadi jangan sampai tergiur. Jadi tolak ukur seseorang ini wali apa bukan dengan melihat kehebatan yang menyalahi adat kebiasaan. Oh, tidak mempan dibaca ini berarti wali ya? Tidak bisa kayak gitu, langsung divonis seperti itu. Ngerti? Jelas ya. Cuma saya sengaja cerita sejarah karomahnya Syekh Hasan Al-Basri untuk menambahkan kemantapan hati kita bahwasanya Imam Hasan Al-Basri bukanlah orang sembarangan, orang yang punya derajat tinggi di sisi Allah. Buktinya beliau ini setiap hari, padahal orang Basra, Irak, tapi setiap hari sholat fardu 5 waktunya di Masjidil Haram Mekah. Jaraknya Mekah ke Basra sangat jauh, beda negara, bukan beda kota saja. Saudi Arabia ke utara itu ada kota, ada negara Irak, di timurnya Irak ada negara Iran, di baratnya Irak ada negara Suriah, negara Syam. Dulu terkenal Syam, sekarang jadi 4 negara. Negara Suriah, negara Lebanon, negara Yordania, dan negara Palestina. Itu masuk Syam. Kalau Israel tidak masuk Syam, tapi pinggirnya Palestina dekat. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan kalau seandainya ilmu itu punya bentuk rupa, niscaya wajahnya ilmu itu lebih sangat tampan, lebih sangat cantik, lebih sangat ganteng, lebih sangat rupawan daripada wajahnya matahari, rembulan, bintang, dan langit. Kadang kita kalau naik pesawat ya, kita melihat ke bawah itu sangat indah. Nggak usah ke pesawat, sampai naik bangunan tinggi lantai ke-12 ya, lihat ke bawah sangat indah. Makanya hiburannya Allah menghibur Nabi Muhammad SAW yang sedang duka cita ditinggal wafat istri tercintanya, yaitu Siti Khadijah Al-Kubra, dan ditinggal wafat pamannya Abu Thalib. Itu dengan hiburan di Isra Mi'raj, kan diangkat ke langit untuk menghibur hatinya Nabi yang sedang duka ditinggal wafat kedua orang yang sangat beliau cintai. Bukan malaikat Jibril yang turun ke bumi, hasilnya terlalu bisa. Nabi khusus sholat langsung dijemput ke langit ya, ke atas langit dulu. Karena Nabi sedih. Jadi 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW ditakdir Isra Mi'raj. Berarti Nabi dilantik menjadi Nabi usia berapa? Usia 40 tahun. Nabi dakwah di Mekah itu 13 tahun. Berarti usianya berapa? 53 tahun.
usia 52 tahun. Usia 52 tahun. Siti Khadijah usianya 67. Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha ditakdir meninggal di usia 67. Usianya Rasulullah SAW pada waktu itu 52 tahun. 67 kurangi 52 berapa? 25. 15 tahun. Selisihnya Siti Khadijah sama Nabi Muhammad SAW itu 15 tahun. Siti Khadijah 67, Rasulullah 52, berarti 15 tahun. Siti Khadijah 40 tahun, Nabi usia 25 tahun, selisih 15 tahun. Nah, itu harus cerdas. Berarti selisih usia Nabi dengan Siti Khadijah ini 15 tahun. Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW ini di dalam kitab Busyra karya Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah ta'ala itu sudah membawa anak gawan. Ngerti anak gawan? Siti Khadijah itu wanita janda yang sudah beranak 5 dari 2 suami. Jadi Rasulullah SAW itu suami ketiga. Sampai pingin niru Kanjeng Nabi. Tapi ada memang ada tujuan inti ke agama. Memang sudah nas Al-Qur'an, fawajadaka ilang fa'aghna di surat Wadduha. Fawajadaka ilang fa'aghna. Allah memang sengaja mentakdir Rasulullah ailan, hidup fakir miskin, hidup yatim piatu, mulai kecil dapat bimbingan pamannya, dibantu Abu Thalib dalam urusan sandang pangannya. Fa'aghna, lalu Allah perkaya Nabi Muhammad SAW. Kalau tafsirannya di surat Wadduha itu, bi amwali Khadijah, bi amwali Abi Thalib, bi amwali Khadijah, wa bi amwali Abi Bakrin As-Siddiq, wa bi a'wanil ansor. Dengan berkat pertolongan dari Abu Thalib, Allah perkaya Rasulullah SAW. Allah perkaya Rasulullah SAW dengan harta istrinya, dengan harta sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, dengan pertolongan sahabat Ansor ketika hijrah ke Madinah. Sebelumnya Nabi Muhammad SAW ini jadi karyawannya Siti Khadijah. Itu memang ditakdir fakir, memang sudah nasnya Al-Quran kok. Nabinya sudah ailan ditakdir fakir, lalu Allah berkaya dengan ini. Ada visi misinya menikah dengan Siti Khadijah. Jadi kekayaan Siti Khadijah radhiyallahu anha untuk dibuat memperjuangkan agama Islam. Jadi sampai nek ndolek rondo ya, rabi cari janda yang kaya, jangan janda yang sama kirinya. Kesimpulannya gitu. Untuk membantu ekonomimu, untuk membantu perjuangan kamu, ibadah kamu kepada Allah. Nyaut terus. Kalau perawan lebih menawan, janda lebih menggoda. Guyonan ndak ngono ngantuk sampean serius tok. Jadi lanjut cerita Nabi. Ini saya batasi dikit ya. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah ini berarti berselang berapa tahun? Dari 40 usia Siti Khadijah, wafat 67, berarti berapa tahun? 67 kurangi 40, 27 tahun pernikahan Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW, melahirkan anak 6. Yang pertama Sayyidina Qasim, yang kedua Sayyidah Zainab, yang ketiga Sayyidah Ruqayyah, yang keempat Sayyidah Ummi Kulsum, yang kelima Sayyidina Abdullah atau Thayyib Thahir, dan yang keenam Siti Fatimah Zahra. Kalau Sayyid Ibrahim dari hamba sahayanya, budaknya yang dari Mesir, yaitu Mariatul Qibtiyah, melahirkan Sayyid Ibrahim radhiyallahu anhum. Semua putra putri Nabi ditakdir meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad SAW, kecuali Siti Fatimah Zahra ditakdir meninggal dunia sesudah Nabi Muhammad SAW, 6 bulan sesudah Nabi Muhammad SAW meninggal.
Rasulullah SAW meninggal di bulan Rabiul Awal, sama seperti bulan kelahirannya. Siti Fatimah Zahra meninggal di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, tanggal 3 Ramadan pas hari Selasa. Siti Fatimah Zahra menikah di usia 15 tahun setengah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang usianya Sayyidina Ali pada waktu itu 21 tahun setengah. Siti Fatimah Zahra 16 jalan, Sayyidina Ali 22 jalan. Selisih berapa tahun? 22 sama 16, selisih 6 tahun. Pernikahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Siti Fatimah Zahra melahirkan 5 anak. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhsin, Sayyidah Ruqayyah, dan Sayyidah Ummi Kulsum. Ummi Kulsum ini istri daripada Sayyidina Umar Al-Faruq, Sayyidina Umar bin Khattab. Pada saat Sayyidina Umar jadi khalifah, menikahi Ummi Kulsum binti Sayyidina Ali. Sayyidina Umar menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menantunya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menantunya Sayyidina Umar bin Khattab. Dapat siapa? Dapat wanita janda, putrinya Sayyidina Umar bin Khattab yang bernama Siti Hafsah. Ini ada ceritanya, mertua muter, mantu muter. Kanjeng Nabi mantunya Sayyidina Umar mantunya Sayyidina Ali mantunya Rasulullah SAW. Dulu itu pernah terjadi, ada menantu lebih sepuh dari mertua. Kalau sekarang kok seandainya terjadi seperti ini, paling diomongi tetangga. Katanya orang Madura saling tarjek ya, saling nendang ya. Benarnya tidak ada ya. Kalau memang tidak boleh seperti itu, yang jelas tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Cuma keyakinan masyarakat saja. Oh, ini sudah kakaknya sudah pernah dinikahi sama ini, jadi kamu tidak boleh nikah adiknya sih, tidak apa-apa, halal. Ada janda bawa anak, misal ada janda sudah bawa anak laki-laki dari suami yang pertama, ada duda bawa anak perempuan dari istri yang pertama, bapaknya nikah dengan ibunya, ya anak sama anak nikah dengan anaknya, ini sah secara syariat, halal, bukan mahram. Tidak ada kaitan mahram musyahara di sini. Itu kok seandainya terjadi sekarang itu, malah diomongi tetangga. Orang tua dengan orang tua, anak dengan anak, asal nikahnya, karena sama-sama bukan dari darah dagingnya. Ya, jelas ya. Sudah 46 menit. Yang paling terakhir, wis tidak usah banyak-banyak. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Abbas ini termasuk misanannya atau sepupunya Rasulullah SAW. Dari pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib ini makamnya ada di Al-Baqi'il Gharqad di Madinah. Kalau Sayyidina Abdul bin Abbas di Madinah. Sayyidina Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau bercerita, khuyyira Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal mal wal mulki. Nabi Sulaiman alaihi salam Allah kasih pilihan ilmu, harta, kekayaan, dan kerajaan. Disuruh milih salah satunya. Bahasa milih ketika yang satunya terpilih, yang lain seharusnya tidak boleh dipilih. Pilihan ABC tidak boleh dipilih semua. Jadi namanya faedah takhyir. Ketika lafadz itu pakai au, ketika milih salah satunya, yang satunya tidak boleh dipilih. Faedah takhyir. Nabi Sulaiman disuruh milih. Fahtarul ilma, akhirnya beliau milih yang ilmu. Fa'tallahul mala wal mulka, lalu Allah kasih harta kekayaan dan kerajaan. Ini awal mulanya gini. Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berilah saya kerajaan besar yang tidak pernah ada sesudah saya meninggal dunia.
Akhirnya Allah tegur, kamu pingin jadi raja, punya kekuasaan luas, apa pingin jadi orang yang kaya raya, yang mempunyai harta kekayaan yang sangat megah mewah? Apa pingin jadi orang yang berilmu, yang alim? Pingin kaya ilmu, apa kaya harta, apa kaya kekuasaan? Akhirnya Nabi Sulaiman milih ilmu. Gara-gara pilihannya tepat, akhirnya urusan dunia sama urusan kekuasaan termagnet sendiri. Beliau Nabi yang alim, bahkan dikisahkan lebih alim dari kealiman ayahandanya, yaitu Nabi Daud bin Ish alaihissalam. Nabi Daud ini nabi pertama yang menggelar atau yang ngerangkep dua jabatan, jadi umaro sama ulama, jadi nabi sama jadi raja. Itu Nabi Daud alaihissalam. Karena Nabi Daud ini diambil menantu Nabi Samuel dan Raja Tolut. Karena berkat membunuh Raja Jalut, akhirnya dikaruniai kekuasaan jadi raja Nabi Daud, plus dijadikan nabi, jadi ulama plus jadi umaro. Kemudian jabatannya ini diwariskan kepada anaknya, yaitu Nabi Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman ini jadi ulama, jadi konglomerat agnia, ya juga jadi pejabat, merangkap 3 malah. Merangkap 3. Kalau ayahnya hanya merangkap ulama sama umaro. Kalau anaknya merangkap 3, jadi ulama, jadi pejabat, jadi konglomerat, kaya. Kerajaan istrinya itu kerajaannya di Yaman, Oman sana, Ratu Balqis. Sabah itu Yaman sana, Sabah. Ratu Balqis itu kalau di kitab Jami'ul Usul fil Aulia, kalau ini ada kemirikan nama kitab ya. Kalau ini Jami'u Karomatil Aulia, karangan Syekh Yusuf An-Nabhani, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah ta'ala. Kalau yang satunya kitab Jami'ul Usul fil Aulia, beda. Kalau di kitab Jami'ul Usul fil Aulia diterangkan ada salah satu waliullah yang Allah beri tugas menjaga alam barzah, yang takdir mengatur alam barzah, yang terlahir dari roh dan jasad. Dikatakan manusia sempurna ya tidak, dikatakan jin juga tidak. Ini campuran, terlahir dari pernikahan manusia dengan jin. Itu ada seperti itu. Sama seperti Ratu Balqis. Ratu Balqis ini terlahir dari ibu manusia, bapak jin. Jadi tidak murni manusia, tidak murni jin. Makanya sakti bisa menguasai kaum Sabak, semuanya takut lutut kepada Ratu Balqis. Ya di situ Ratu Balqis ditaklukkan oleh nabinya Allah, yaitu Nabi Sulaiman bin Daud. Hanya dinikahi sama Nabi Sulaiman. Makanya sampai sekarang Ratu Balqis kayak Nabi Khidir. Wa fi riwayatin, beliau masih hidup sampai sekarang. Ya menjaga alam ini. Termasuk wali dari bangsa setengah-setengah itu, setengah manusia setengah jin. Biasanya disebutkan di dalam kitab Jami'ul Usul fil Aulia, kalau ada jinnya laki-laki, manusianya perempuan, maka anaknya tetap ibu, ikut ibu maksudnya apa? Tetap kasat mata, kelihatan mata. Tapi kalau jinnya perempuan, yang laki-laki manusianya, maka anaknya gaib, tetap ikut ibu. Kayak gitu. Itu dijelaskan di kitab, jangan dikira tidak ada keterangannya, ada di kitab Jami'ul Usul fil Aulia. Sampean mau nikah dengan jin? Kalau kita karena mazhabnya Syafi'i, hampir semua ulama mazhab Syafi'i berfatwa, berpendapat haram menikah dengan bangsa jin. Manusia haram menikah dengan bangsa jin. Ada yang berpendapat makruh, ada. Saya melihat diri sendiri di kitab Iqna
kitab Iqna itu ada keterangan. Karena walinya Allah 124.000 itu ya dari manusia, dari jin, bukan hanya manusia saja, bukan hanya jin saja. Karena ayatnya jelas di Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang Allah suruh ibadah kepada Allah itu jin sama manusia, bukan manusia saja, bukan jin saja. Yang ibadahnya ngetop, yang ikhlas, ya diangkat derajatnya jadi waliullah. Inti dari semua ibadah itu adanya keikhlasan di dalam hati. Kalau kita ikhlas mengerjakan sesuatu bukan karena makhluk, meninggalkan sesuatu bukan karena makhluk, itu namanya orang ikhlas. Mengerjakan sesuatu tidak ada unsur keterpaksaan, bukan karena alasan nggak enak dengan sesama manusianya, murni mengharapkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah SAW, itu namanya ikhlas. Ibadah bisa dikatakan nikmat kalau dikerjakan dalam keadaan hati ikhlas. Kalau hati itu ikhlas, nikmat. Misalnya mencari ilmu nggak mungkin ngantuk. Kayak kita gini loh, kayak kita nonton orkes, di situ banyak orang buka aurat, paling ya nggak mungkin ngantuk kan, karena asyik. Jadi hatinya ikhlas maksiat. Coba kalau seadanya ilmu kayak gitu, berangkatnya hati bersih murni kayak gitu, ya keterima. Jadi syaratnya ibadah diterima oleh Allah, syaratnya ikhlas. Kalau nggak ikhlas jadi pending, nggak terangkat ke langit. Wa ilaihil kalimut thayyibu wa ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholeh yarfa'u. Nah, itu harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak bisa. Harus iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Hanya kepadamu lah aku beribadah, hanya karenamu lah saya nyembah ya Allah, bukan karena guruku, bukan karena orang tuaku, bukan karena calon mertuaku, atau bukan karena calon istriku. Ada yang berangkat ngaji ke sini caper ke mertuanya, saya mau ngaji biar dapat nilai tambahan. Dan bermanfaat. Kita salam penghormatan kepada Nabi di akhir pertemuan. Mari Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.